Insaf, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Insaf, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta, pada hari ini, Senin 13 Juni 2022. Hari ini kita bersama-sama memperingati Santo Antonius dari Padua. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku bersabda kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, cerahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita salah satu poin tentang mengasihi. Minggu-minggu ini Yesus banyak bersabda tentang bagaimana kita harus hidup di dalam kasih satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Dan hari ini Yesus dengan sangat jelas mengatakan kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Apa yang ingin disabdakan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini sebenarnya dalam permenungan saya adalah tentang pengampunan. Tentu untuk bisa mengampuni kita harus memiliki satu poin yang penting, yaitu mengasihi. Ketika kita mengasihi seseorang, entah orang itu baik ataupun jahat, entah orang itu selaras atau pandangannya, pendapatnya sejalan dengan apa yang kita pikirkan atau tidak, ketika kita mengasihi orang lain, maka Yesus mengajak kita, kasihlah mereka semuanya. Dan lebih lagi secara khusus, hari ini Yesus mengajak kita juga untuk mengampuni, supaya dengan pengampunan itu minimal lalu kita tidak membalas. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, minimal kita tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan yang sama atau dengan kejahatan yang lain. Dengan kata lain, ketika ada orang lain jahat kepada kita tetap diundang, diajak dan dipanggil untuk mengasihi mereka sekalipun mereka jahat kepada kita. Maka Yesus bersabda tentang pengampunan. Pengampunan itu sebenarnya berguna untuk siapa? Ini pertanyaan yang bagi saya sangat mendasar. Pengampunan itu tidak hanya berguna bagi orang lain yang mungkin bersalah kepada kita, tetapi lebih-lebih sebenarnya juga berguna bagi diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni seseorang yang berbuat jahat kepada kita, dalam hati kita akan menyimpan luka. Dan luka itu ketika kita simpan terus-menerus, justru akan membuat diri kita sendiri yang semakin terluka. Maka pengampunan menjadi salah satu cara bagi kita, mungkin secara psikologis gitu ya, menjadi cara bagi kita untuk melepaskan beban yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak menyimpan luka itu dalam hati, tetapi kita melepaskannya dengan pengampunan itu. Maka sebenarnya sekali lagi pengampunan berguna bagi mereka yang bersalah pada kita, tetapi lebih-lebih juga berguna bagi diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat pada Tuhan, supaya dalam hidup kita ketika ada orang yang jahat kepada kita, kita tetap mampu mengasihi mereka. Dan apabila ada orang yang mungkin selama ini telah menyakiti hati kita, mari kita doakan mereka, mari kita juga memberikan pengampunan kepada mereka, supaya kita semua senantiasa beroleh damai sejahtera. Tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkat, berkah dalam.